Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy. Bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra. Di video kali ini Jayakra akan mereview salah satu destinasi ziarah wisata religi umat muslim yang berada di Kabupaten Klaten. Nama ulama ini adalah Ki Ageng Pandanaran atau biasa disebut dengan Sunan Bayat. Tokoh ini juga merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram kami @jayakraofficial. Ki Ageng Pandanaran atau biasa disebut dengan Sunan Bayat merupakan ulama penyebar agama Islam khususnya di daerah Semarang, Salatiga, Klaten, dan Boyolali. Untuk lokasinya berada di Desa Mendin, Kelurahan Paseban, Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk menuju ke makam perziarahan, HTM-nya sebesar Rp2.000 saja dengan melewati akses anak tangga ini. Atau pengunjung juga bisa menggunakan jasa ojek dengan tarif Rp10.000 per ojek. Jalurnya memang cukup ekstrim ya teman-teman, tapi tenang aja, tukang ojeknya sudah hafal dalam menguasai medan. Jaraknya dari area tiket sampai ke atas sekitar 5 menitan aja ya jika kalian menggunakan jasa ojek. Berdasarkan info, tempat ini buka selama 24 jam, jadi peziarah bisa datang kapan saja. Meskipun sudah menggunakan jasa ojek, akan tetapi kita masih perlu menaiki anak tangga lagi. Dan yang nggak terbiasa olahraga kayaknya cukup ngap juga ya. Sebelum masuk ke makam, kita bisa menaruh alas kaki di tempat yang tersedia dengan memberikan infak di dalam kotak yang ada. Dan di dalam itu udah penuh dengan para peziarah, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Untuk area makam masih masuk ke dalam lagi ya teman-teman. Ternyata sebelum masuk ke makam, pengunjung diwajibkan mendaftar terlebih dahulu ke tempat yang telah disediakan, terutama bagi yang datangnya rombongan. Untuk yang belum berwudu, peziarah bisa berwudu terlebih dahulu sebelum memasuki area makam. Dan ini koleksi tokoh-tokoh yang pernah berkunjung di Sunan Bayat. Di Sunan Bayat ada beberapa tata tertib yang dapat dipatuhi oleh pengunjung. Biar nggak semakin penasaran, yuk langsung aja kita masuk. Untuk masuknya juga harus bergantian ya dengan pengunjung yang lain. Oh iya, jangan lupa sediakan uang pecahan karena aku lihat di sini cukup banyak kotak amal dengan penjaganya. Ini kita sudah berada di area makam, tapi untuk makam Sunan Bayat berada di atas. Ditempuh sekitar 5-10 menitan aja dengan berjalan kaki. Dan sepanjang jalan ini area makam semua ya teman-teman. Tempatnya sudah berpaving rapi seperti ini. Kalau yang ini silsilah junjungan atau keturunan yang ada di Sunan Bayat. Tempat ini selalu ramai pengunjung ya teman-teman, perlu diperhatikan untuk petunjuk arahnya. Untuk yang mengajak lansia atau anak-anak diperlukan fisik yang sehat, mengingat tempatnya yang cukup banyak anak tangga. Terdapat 2 jalur, jalur kanan untuk masuk dan jalur kiri untuk keluar ya. Kita sudah sampai di depan makam Sunan Bayat. Untuk masuk ke dalam perlu bergantian, karena jalur keluar dan masuknya itu sama. Dan kita udah berada di area dalam makam Sunan Bayat. Meskipun cukup banyak kipas angin, tapi saranku pengunjung bisa membawa kipas sendiri. Karena ruangannya yang terbatas dan peziarahnya yang banyak, jadi potensi gerah itu ada ya. Akhirnya ini udah selesai berdoa. Tapi waktu berdoa kita tidak sempat mengambil video maupun gambar.
Oke, lanjut kita mencari pintu keluarnya. Untuk pintunya memang ukurannya kecil ya teman-teman, jadi kita perlu menunduk seperti ini. Makam Sunan Bayat ini berada di atas perbukitan atau biasa disebut dengan Bukit Jabal Kat. Memiliki suasana yang adem dan sejuk, apalagi kita datangnya saat sore hari. Bukit ini memiliki ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan air laut. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tulis melalui kolom komentar ya. Desain dan arsitektur bernuansa tradisional Jawa dengan dilengkapi pepohonan rindang. Kalau teman-teman udah ada pengalaman di Sunan Bayat belum? Untuk turunnya kita tinggal pilih mau naik ojek lagi atau jalan kaki melewati anak tangga. Nah, kalau berjalan kaki nanti kita bisa sekalian membeli oleh-oleh khas yang ada di sini. Yang jadi khas di sini adalah nasi induk goreng. Sebelum turun kita bisa ke toilet terlebih dahulu. Setelah menggunakan toilet, kita bisa mengisi infak di dalam kotak yang telah tersedia. Sepanjang anak tangga ini sampai tempat pembelian tiket, sisi kanan maupun kiri dipenuhi dengan pedagang. Oh iya, konon anak tangga di sini mencapai sekitar 200-an. Setiap pengunjung biasanya memiliki hitungan yang berbeda-beda. Untuk harga yang ditawarkan pedagang di sini masih tergolong normal ya teman-teman. Kalau semisal dirasa kemahalan, pengunjung bisa menawarnya dengan harga yang wajar. Cukup sekian ya video Jayakra di wisata religi Sunan Bayat, Klaten. Like bila suka, tinggalkan komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.